Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo broadcast people, yang dimana kalian berada, semoga sehat selalu ya. Iya. Semoga sehat selalu Sehat, jasmani. sejahtera, jasmani dan juga rohaninya ya. Benar sekali. Baik, broadcast people, sebelum kami memulai acara ini, izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara TCE Action 2021. Yang kami hormati Potma Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Edi Giantoro selaku Puket 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Karna selaku Pembina UKM MMTC TV. Dan juga kepada para bapak dan ibu dosen yang sudah turut berpartisipasi dalam acara talk show hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan acara talk show pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Mada, kayaknya ada yang ketinggalan nggak sih dari tadi kita udah ngomong panjang lebar? Iya, kita dari tadi udah ngomong tapi kita belum kenalan nih sama broadcast people yang ada di sini. Bener banget. Baik, kenalin, nama aku Noval Mada. Dan aku Febri Lila yang akan memandu acara talk show pada hari ini dengan judul Broadcaster of Screen Talks. Nah, tapi kita nggak berduaan aja ya Mahda. Bener Karena banget. hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ada siapa aja sih Mahda? Yang pertama, ada Kak Janet Lee yang akan menjadi narasumber di News Talk Session. Dan yang kedua, ada Kak Andika Prasasti sebagai narasumber di Creative Talk Session. Dan yang terakhir, ada Kak Galan Prabajati sebagai narasumber di Technical Talk Session. Ya, benar banget. Dan sekedar informasi, talk show hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama akan ada News Talk Session ya, seperti tadi dengan narasumber Kak Janet Lee. Yang kedua akan ada sesi Creative Talk Session dengan narasumber Kak Andika. Dan yang terakhir nanti akan ada Technical Talk Session bersama dengan Kak Galan. Benar. Gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang tertarik dengan pemberitaan bisa nyimak banget di sesi pertama nanti bakal ada Kak Janet Lee sebagai narasumber di News Talk Session dan ada juga di bidang kreatif yang ada di sesi kedua bersama Kak Andika Prasasti. Dan buat teman-teman yang suka banget sama teknik, hal-hal teknis dan video editing, bakal ada Kak Galan ya. ada Kak Galan di sesi ketiga. Iya. Kalau kamu tuh paling nunggu siapa sih Mada narasumber hari ini? Kalau aku ya, karena aku di Prodi Matekstosi, yaitu Iya. di teknik, bakal lebih nungguin di sesi ketiga sih Kak Febri. Iya ya, sesuai banget ya, apalagi Iya. kamu emang suka ngedit-ngedit gitu. Iya, bener banget. Nah, mungkin juga buat broadcast people, ada yang suka gitu ya ngedit-ngedit, atau mungkin emang pengen banget nih interested untuk masuk ke bidang teknik, bisa pantengin terus pokoknya dari awal sampai akhir talk show hari ini ya. Bener banget. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum menginjak ke sesi pertama. Akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana TCA Action 2021. Kepada Kak Ardito Dwi Putra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Multimedia, Insinyur Nur Iza MSc. Yang saya hormati Bapak Edi Giantoro, SE MSI, selaku Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak Karna SPT MSN, selaku Dosen Pembina MMTC TV. Yang saya hormati Bapak Ibu Potma, serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Yang saya banggakan, unit kegiatan mahasiswa serta himpunan, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia, serta seluruh partisipan yang telah bergabung di dalam rangkaian acara Televisi Community Awards Next. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di satu tempat yang sama dalam acara TCE Action 2021
yang alhamdulillah telah terselenggaranya rangkaian acara pertama kami, yaitu talk show dengan tema Broadcaster Off-Screen Talks. Selain itu, di 2 rangkaian acara kami yang lain, ada charity serta puncak acara awarding yang insya Allah akan terselenggara di tahun 2021 ini. Walaupun memang dengan keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap berproses untuk menjadi lebih baik. Saya berharap kepada seluruh partisipan yang hadir di dalam Zoom meeting ini untuk mendapatkan ilmu serta relasi-relasi baru yang insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari. Saya mewakili kru yang bertugas menyampaikan ucapkan terima kasih dan selamat menggali ilmu sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ardhito Dwi Putra. Selanjutnya akan ada sambutan dari pembina UKM MMTC TV, Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, Bapak Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta talkshow siang ini, terutama kepada Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia dan partisipan yang lain, dan kepada Pak Edi Giantoro yang dalam hal ini sebagai pembina dari kegiatan UKM, seluruh UKM yang ada di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta ini. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Soekarno. Dalam hal ini saya sebagai pembimbing dari MMTC TV yang siang ini menyelenggarakan talkshow, dan terima kasih kepada kru MMTC TV yang telah bekerja dengan keras dalam kondisi pandemi yang masih belum menentu ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mereka sudah bekerja dengan keras menyelenggarakan kegiatan, diantaranya dalam rangka MMTC Award. Kegiatannya antara lain charity, talkshow, kemudian juga on air dan sebagainya. Harapan ke depan, mudah-mudahan MMTC TV ini lebih kreatif, sehingga acaranya juga makin menarik karena didukung oleh kru yang kreatif dan dinamis, sehingga mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan talkshow siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sambutan dari Bapak Karna selaku pembina UKM MMTC TV. Selanjutnya akan ada sambutan dari pembantu Ketua 3 Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, bidang kemahasiswaan, Bapak Edi Giantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Karna sebagai pembina UKM MMTC TV, Bapak Ibu pengurus POTMA yang mungkin bisa hadir pada acara TCA hari ini, teman-teman sekalian dari UKM, dari HIMA, dari BEM, dan juga para aktivis dari Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia. Selamat datang di acara talkshow dalam rangka Television Community Award Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta yang diselenggarakan oleh UKM MMTC TV. Kami berharap kegiatan UKM MMTC TV ini bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kita pahami bersama bahwa kondisi pandemi saat ini membatasi semua kegiatan kita. Namun dengan upaya yang keras, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kita ikuti vaksin, kita menggunakan masker, insya Allah kegiatan dari TCA ini bisa berlangsung dengan baik. Saya berharap bahwa kegiatan UKM, HIMA, dan BEM
semuanya bisa berlangsung dengan baik juga. Dan saya akan selalu menggerakkan kegiatan-kegiatan ini, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini agar bisa meningkatkan keahlian, skill maupun soft skill dari seluruh mahasiswa STMM Yogyakarta. Selamat kepada seluruh panitia dan sukses untuk acaranya, karena tanpa kerja keras dari teman-teman UKM MMTC TV, maka acara ini tidak bisa terselenggara dengan baik. Demikian dari kami, selamat menikmati kegiatan talkshow dalam rangka TCA. Semoga Tuhan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sambutan dari PUK ketiga Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, Bapak Edi Giantoro. Broadcast People, kami juga ingin memberitahukan bahwa acara TCN Action 2021 disponsori oleh Adira Finance dan RF Production. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu acara TCN Action 2021 ini, di antara lain MMTC Radio, UIN Suka TV, Magenta FM, Dakwah TV, Rasida FM, KKI TV, dan juga Komik STMM. Nah, Mada, mungkin Broadcast People pengen tahu lebih lanjut nih tentang TCN Action 2021. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya. Oke. TCN Action itu sendiri adalah singkatan dari Television Community Awards, yang dimana acara ini adalah acara tahunan dari UKM MMTC TV. TCN Action 2021 itu sendiri memulai perjalanan pertamanya dengan menyelenggarakan acara talk show hari ini yang mengusung tema Broadcaster of Screen Talks. Ya, benar banget. Dan kita ada tema besarnya ya, yaitu metamorfosa, di mana ini lekat banget sama kupu-kupu gitu ya, yang bermetamorfosis. Nah, maka dari itu kita punya tagline nih. Iya, jadi tagline dari TCN Action 2021 ini adalah Let's Fly Higher. Ya, mungkin boleh kita coba ya sama teman-teman Broadcast People di sini, ketika aku nanti bilang TCN Action 2021, nanti teman-teman jawab dengan Let's Fly Higher. Oke, boleh teman-teman untuk menyalakan mikrofonnya dan juga on cam juga buat yang belum on cam, biar kita bisa ngelihat nih wajah-wajah dari Broadcast People di sini. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, Mada. Oke, sudah siap ya? Yang semangat ya, walaupun ini udah siang hari tetap harus semangat kan ya, abis makan siang tadi udah. Iya, bener banget. Jangan ngantuk, karena kita akan dapat ilmu-ilmu yang menarik ya hari ini. Biar kita nggak ngantuk, kita tagline terlebih dahulu. Oke, udah siap? Oke, TCN Action 2021. Let's fly higher. Oke, kita tepuk tangan dulu kali ya, Mada. Yeay, oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja kali ya ke sesi pertama dari talk show hari ini, yaitu News Talk Session. Tapi sebelum itu, kita simak video berikut ini terlebih dahulu yuk.
Nah, itu dia cuplikan video dari profil narasumber kita ya. Yang pertama ada Kak Janet Lee sebagai reporter sekaligus news anchor di SCTV dan juga Indosiar. Iya bener banget, dari video tadi udah kelihatan ya kalau jam terbang dari Kak Janet Lee sendiri udah tinggi banget. Bener banget, setuju sih. Dan sekarang telah bergabung bersama kami Kak Janet Lee. Halo, selamat siang Kak Janet Lee. Selamat siang. Suaraku aman ya? Iya, aman Kak. Udah Aman. terjelas dengan jelas. Wih, pas banget tuh. Masih pakai ini ya, baju liputan. Iya, kebetulan nih habis lari-lari biar Oh, seperti itu. kalian pasti udah bikin panitianya deg-degan, tapi mohon maaf sekali lagi, tapi akhirnya bisa sampai dengan aman dan bisa sharing-sharing sama kalian hari ini. Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Oke, jadi walaupun lagi lari-lari di lapangan, tapi tetap kelihatan cantik ya dari sini ya. Iya, tapi kan Terima kasih loh. iya, tapi kan emang diburu-buru dengan waktu tuh emang jadi identitasnya reporter banget nggak sih Kak Janet? Iya, hampir setiap kali sih diburu-buru dengan waktu. Iya, oke. Berarti kita langsung masuk aja kali ya Kak ke pertanyaan pertama di sesi ini. Boleh. Oke, aku langsung mau nanya nih ke Kak Janet. Di pertanyaan pertama, gimana sih Kak proses kerja seorang reporter di lapangan dari berita itu dicari, kemudian sampai berita tersebut layak untuk disiarkan kepada halayak umum? Jadi proses beritanya ya. Jadi mungkin yang pertanyaannya adalah mungkin dari gimana caranya supaya materi tersebut bisa tayang di TV gitu kali ya. Iya, betul. Nah, kalau dari sisi reporter sih sebenarnya cukup banyak yang kami lakukan. Jadi kalau ada orang yang bilang kerjaan reporter tuh ngomong doang kan, gampang kan tinggal ngomong doang gitu. Aduh, aku pengen jitakinnya kayaknya kalau ngomong kayak gitu, karena sebenarnya bekal untuk sampai materi tersebut tayang di TV itu sebenarnya prosesnya cukup panjang kalau aku bisa bilang. Biasanya tuh jadi basically kita nih ada 3 kali, kalau di kantor kami sendiri kita ada 3 kali shift. Shift subuh itu masuk ke jam 3 pagi, shift pagi itu jam 7 pagi, shift malam itu jam 11 malam gitu. Jadi tergantung tuh kamu masuk shiftnya di yang mana. Tapi biasanya pagi-pagi kita datang absen, habis itu siapin alat-alat kayak kameramen siapin kamera-kamera, kar, mic, baterai, lampu dan sebagainya. Kalau reporter sendiri, kalau aku sih sebenarnya lebih pengen ngasih tips and trick kali ya buat kalian. Jadi gimana sih caranya kita lebih siap supaya ketika kita nyampe di lapangan kita tuh nggak bingung mau ngapain. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh biasanya malam-malam Korlip itu udah ngasih tahu, Korlip itu koordinator liputan ya. Jadi mereka udah ngasih tahu nih, misalkan Janet besok liputannya kayak hari ini aku ke Ancol gitu. Janet hari ini ke Ancol ya gitu. Ini kayaknya ada suara yang kebuka ya. Mungkin para peserta bisa di-mute dulu ya selama Kak Janet ini berbicara gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. terima Nah, kasih. jadi misalkan Korlip malamnya udah ngasih tau aku nih, Janet hari ini, Janet besok ke Ancol ya gitu. Habis itu aku akan, kalau aku nih, biasanya aku akan riset dulu malam-malam. Jadi aku akan baca PPKM itu sekarang sampai tanggal berapa, terus aturan terbarunya Ancol tuh gimana. Lalu aku tuh tipenya yang suka malam-malam udah ngubungin narsum. Kalau belum jam 10 malam, aku biasanya selalu udah hubungin narsum sama ngurus surat izin ya. Ke Ancol kan harus pakai surat izin, jadi aku udah ngurusin surat-suratnya. Habis itu aku nanya-nanya sama mereka ada rilis terbaru nggak ya, terus aturan terbaru Ancol sekarang tuh gimana, masih sama nggak sama kemarin, terus apa aja yang dibuka gitu kurang lebih. Jadi pagi-paginya aku nggak kelabakan lagi, aku males pagi-pagi kalau harus baru ngurus izin gitu, kayak mepet banget. Sedangkan jam tayang Indosiar itu jam 10.30, SCTV itu sekarang sekitar jam 11.20. Aku baru masuk jam 7 pagi, jam 7 siap-siap segala macem, jalan jam 8. Yang tempat liputan tuh bisa setengah 9 atau jam 9 kalau nggak macet gitu. Jadi kayak bayangin kalau kamu nggak persiapan dari kemarin, so bisa aja sih, cuman kayaknya kalau aku takutnya nggak maksimal. Jadi aku tuh usahakan 1 hari sebelum. Nah, habis itu pagi-paginya ya udah, karena aku malamnya udah hubungin, aku pagi-pagi tinggal masuk doang karena aku udah dapat aksesnya. Nah, sampai sana biasanya itu kita observasi. Jadi kita tuh kayak kamu menggunakan insting jurnalis kamu untuk menentukan kira-kira
mana sih yang menarik di Ancol kan banyak tuh, ada pantai, ada Dufan, ada SeaWorld, ada mana gitu ya. Kamu sendiri menentukan, lalu kamu koordinasi sama kantor kayak, oh Pak yang menarik kayaknya Dufan deh, soalnya Dufan hari ini antriannya panjang banget loh gitu. Dalam sebulan terakhir kayaknya ini paling rame deh orangnya. Nah, kamu bisa ngajuin gitu ke kantor. Nah, habis itu sampai tempat liputan, nah biasanya aku bikin naskah. Jadi kita tuh sebelum live harus bikin naskah dulu karena kamu nih nggak tahu kamu tuh nanti paket yang kamu liput sekarang bisa jadi kamu live atau bisa jadi paket berita. Nah, jadi kamu harus bikin naskah. Jadi sambil kamu keliling-keliling, kamu sambil ketik tuh naskahnya. Habis ketik naskah, wawancara pengunjung, wawancara pengelola. Habis itu kalau ada jadwal live report, kamu live report deh gitu. Jadi sebenarnya prosesnya cukup panjang ya karena kamu harus observasi sampai di lapangan, kamu harus bikin naskah, harus wawancara, belum lagi kadang ada hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan izinnya nggak keluar, atau narasumbernya nggak mau, gitu, atau pengunjungnya nggak mau diwawancara, atau misalkan ternyata hari itu signal kamu nggak bagus buat live gitu. Nah itu semua bisa terjadi. Nah setelah itu kita kirimlah materi-materi yang kita sudah ambil tadi ke kantor. Lewat mana kirimnya? Nah kalau di TV kami sendiri alatnya namanya live view atau AVIWES. Nah jadi alat tersebut adalah sinyal yang akan mengirimkan gambar-gambar tersebut ke kantor. Nah nanti sampai kantor itu ada editor, ada produser yang akan ngedit naskah kamu dan menentukan angle liputan kamu. Karena angle liputan tuh kan macam-macam ya. Misalkan ada yang mau ngambilnya aturan ganjil genap di kawasan Ancol, mungkin ada produser pengennya ngambilnya Dufan rame, atau ada yang pengen ngambilnya tentang prokes gitu. Nah jadi itu kamu diskusikan sama produser gitu. Habis itu setelah dikirim ke kantor, lalu ada editor, ada produser, habis itu akan dikelola di dapurnya, kita bilangnya biasa dapur, habis itu akan tayang di TV. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya cukup panjang sih ya kalau teman-teman tahu, tapi balik lagi kita tergantung kita semakin jam terbang kamu tinggi, kamu akan semakin terbiasa. Jadi akan semakin cepat. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah latihan gitu supaya kamu semakin cepat, semakin gesit, semakin cepat nangkep, semakin pintar juga di lapangan gitu. Baik, jadi memang ya kalau Kak Janet itu udah nyiapin dari hari sebelumnya, bahkan untuk narasumber, perizinan dan lain-lain, dan sampai dengan di dapur produksinya juga cukup melewati tahapan yang sangat panjang ya. Bahkan mungkin tahapan-tahapan itu sendiri juga memakan proses yang panjang ya, dari perizinan juga nggak mungkin kan 5 menit langsung ACC, itu pasti ada prosesnya juga gitu. Oke. Kalau tadi Kak Janet udah menyinggung soal proses observasi data yang perlu dilakukan ketika ada di lapangan ya Kak, aku mau tahu nih Kak, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika proses observasi data di lapangan itu? Yang harus diperhatikan selama kamu observasi data di lapangan yang pasti apa yang kamu sampaikan dan apa yang kamu lihat itu adalah tanggung jawab publik. Jadi kamu harus ingat apa yang kamu tulis itu adalah sesuatu yang kamu harus pertanggungjawabkan. That's why kita tidak boleh sampai salah data. Misalkan nih ada bencana, korbannya 10.000, kamu bilangnya, kamu tulisnya 1.000 karena kamu typo. Nah itu salahnya siapa? Nanti bantuan yang datang 1.000 salahnya siapa gitu. Jadi harus benar-benar teliti dan berbicara sesuai dengan atau menulis sesuai dengan fakta dan data yang ada juga pastinya gitu. Jadi pastinya harus sesuai dengan kondisi yang terjadi. Makanya kenapa butuh reporter? Kenapa kita harus live report sih gitu? Sebenarnya kan berita aja bisa, kenapa harus ada live report? Nah itu sebenarnya untuk menunjang atau meyakinkan publik bahwa di sana ada koresponden kami yang kompeten dan benar gitu untuk menceritakan kondisi terkini di sana gitu. That's why kita peranannya sangat penting, dan dengan kamu dalam mengolah semua data yang ada itu paling penting adalah data yang benar dan juga tepat gitu. Jangan cuma cepat tapi kalau datanya salah ya percuma gitu. Makanya kenapa kamu harus memastikan bahwa semua berita yang kamu tulis sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan data yang ada gitu. Baik. Jadi untuk observasi data yang penting adalah faktanya ya. Kita harus memastikan terlebih dahulu fakta yang ada, dan ya harus benar-benar fakta yang ada. Betul, gitu. Walaupun mungkin memang diburu-buru oleh waktu ya reporter itu, tapi harus tetap mengedepankan informasi yang aktual dan faktual gitu ya Kak.
Kalau Betul. dari Kak Janet sendiri untuk memahami hasil riset observasi data tersebut membutuhkan berapa lama sih Kak? Mungkin yang tadi aku bilang ya tergantung jam terbang, tapi aku pun pernah di posisi di mana aku kan dulu dari anak magang ya. Kalau teman-teman mungkin pernah visit Instagram aku, mungkin teman-teman tahu kalau aku ini mantan anak magang. Jadi aku tuh pas kuliah pernah magang di liputan6.com di online. Habis itu aku baru magang ke TV, waktu itu reporter di SCTV gitu. Jadi selama aku magang sebenarnya aku udah mulai perhatiin kok senior-senior ini kalau ngerjain berita cepet banget ya, kayak aku tuh nggak habis pikir gitu kayak gimana sih caranya mereka bisa nulis secepat itu, terus kayak nggak mikir lagi gitu loh. Nah, akhirnya pas aku magang aku belajar gitu bagaimana untuk mengobservasi suatu peristiwa dengan cepat. Nah akhirnya tapi masih kebingungan juga waktu magang gitu, waktu magang ya, terus akhirnya waktu kerja akhirnya aku pelan-pelan belajar untuk gimana caranya supaya aku di lapangan lebih cepat, lebih sigap gitu. Itu butuh waktu berapa lama ya sebenarnya? Mungkin kalau dulu pas masih anak-anak baru, pas masih baru kerja banget, kayaknya aku butuh waktu berapa ya? Mungkin sekitar 2 jam kali ya, 2 jam, 2,5 jam kali untuk sampai aku bisa ngetik satu naskah gitu. Kayaknya aku butuh waktu segitu deh, kayak karena kita kan kadang suka bikin on cam juga. Nah kayak gitu aku kayak cukup lama, bisa 2 jaman gitu. Dan kadang udah diuber-uber kantor gitu. Makanya tapi seiring berjalannya waktu sekarang kayak aku paling cepat bisa 20-30 menit sih kayaknya. sampai dikirim ke TV. Jadi kadang bahkan nih kalau kebakaran, itu kan kebakaran namanya kebakaran ya dadakan kan gitu. Kayak nggak ada yang planning bakalan ada kebakaran gitu. Bahkan kadang aku pernah live kebakaran itu aku dulu tuh jam liputan Amsyar masih jam 12. Aku tuh 11.50 masih di jalan, aku nyampe lokasi itu 11.59. Aku live itu 12.02, 3 menit. Jadi aku 3 menit jalan dari depan gang, lari sama kameramen, udah pasang mic, udah colok. Aku nggak tahu nyampe sana tuh kayak gimana, aku nggak tahu berapa rumah yang kebakar, aku nggak tahu kebakarannya gara-gara apa, aku nggak tahu kayak gimana gitu. Kayak itu tuh sering banget terjadi, terutama untuk peristiwa-peristiwa bencana maupun kebakaran gitu. Akhirnya lari, ya udah gitu. Yang kamu bisa jelaskan apa? Pandangan mata. Kamu kan nggak bisa bohong. Kamu nggak tahu di situ orangnya ada berapa yang jadi korban. Kamu nggak tahu berapa rumah yang kebakar. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu laporan pandangan mata. Ya seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Kalau bisa kami lihat, terus kamu sambil hitung gitu. Ada 3 mobil yang dilihat di belakang saya, namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan berapa banyak jumlah korban maupun berapa rumah yang terbakar. Nah kayak gitu, jadi kadang bahkan aku cuma punya waktu 1-2 menit bahkan untuk live. Bahkan sering banget nih, udah mau live report, kan misalnya kamu udah siapin, oke, aku live mau ngomongin ini, tiba-tiba produser telepon kayak, Jen kayaknya kita mau ganti angle nih, nanti pertanyaannya ganti ya. Terus kita kayak yang, oke, gitu, kayak awalnya kaget sih. Awalnya kaget, ini sering banget terjadi terutama pas aku masih baru-baru banget, sekarang juga masih baru ya, cuman maksud aku pas aku awal-awal kerja gitu, sempet kaget, sempet shock gitu. Bahkan live aku pertama tuh aku nangis-nangis karena aku live jelek banget, tapi ya itu proses gitu, proses yang sampai sekarang aku bersyukur aku melewati proses-proses itu sampai ada aku yang sekarang. Jadi untuk tadi kamu bilang untuk pengolahan data sampai kita materi itu tayang atau sampai kita live sebenarnya tergantung gitu, pekerjaan kita ini tidak bisa diprediksi. Semua hal bisa terjadi, semua kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi kamu harus siap, kamu harus mentalnya harus kuat gitu, harus sigap lah gitu. Oke, kan tadi Kak Janet juga udah cerita ya sedikit tuh pengalamannya tentang menjalani liputan breaking news gitu ya Kak, kayak kebakaran ataupun bencana alam. Kan hal-hal tersebut kan merupakan hal-hal yang peristiwa yang tidak terduga gitu ya Kak Janet. Yang mana tadi Kak Janet juga cerita, Kak Janet cuma diberi waktu 1 menit atau 2 menit gitu untuk bisa melakukan live report. Nah aku pengen tahu dong Kak, gimana sih Kakak tuh bisa menanggulangi problem-problem tersebut? Apakah Kak Janet punya problem solving sendiri untuk bisa menghadapi kendala yang ada? Untuk problem solving ya sebenarnya tiap orang tuh beda-beda, sama kayak mungkin aku, kamu, siapapun lah gitu di dunia ini, pasti kita itu punya ketakutan dan karakter yang berbeda-beda gitu. Yang pertama adalah kamu harus tahu dulu kamu kelemahannya di mana.
Kalau kamu sudah tahu kelemahan kamu di mana, kamu baru bisa memperbaiki itu. Kalau kamu sendiri nggak tahu nih kelemahan dan kelebihan kamu juga jadi bingung kayak yang gue harus perbaikin yang mana, yang harus gue asah lagi yang mana gitu. Jadi kamu harus mengakui dulu, harus admit dulu bahwa oh ini memang kelemahan gue, oh ini. Kalau aku pribadi, aku tuh orangnya sebenarnya panikan. Dan aku tuh sebenarnya orangnya nggak jago ngomong. Kalau kalian kenal aku 7 tahun yang lalu, mungkin aku tuh bener-bener pemalu banget, terus aku tuh gak suka ngobrol sama orang baru dan aku tuh panic attack dan aku orangnya tuh planner. Kalau kalian pernah tes kepribadian, aku tuh orangnya planner. Jadi aku tuh orangnya, aku dalam 1 minggu nih, aku tuh mau ngapain aja aku udah tahu gitu loh. Jadi aku tuh gak bisa dipaksa sama hal-hal yang urgent atau dadakan gitu. Aku bisa panic attack, ketika aku udah panik tangan aku tuh gemeteran. Jadi dulu awal-awal aku live, aku punya banyak waktu aja tangan aku tuh tetap gemeteran gitu loh. Bener-bener aku tuh nggak bisa kontrol tangan aku. Nah akhirnya aku diajarin tuh sama senior aku Kak Jati Dharma untuk supaya aku tuh lebih tenang. Kan Kak nih kayak aku ngomong sekarang kan sama kalian cepet ya ngomongnya ya. Nah aku tuh belajar untuk ngomong yang pelan ketika aku live. Jadi ketika aku live caranya supaya aku nggak gemeteran adalah aku menenangkan omongan aku. Kayak aku bisa kontrol nih sekarang, ketika tadi aku ngomong cepet, aku mau pelanin ya sekarang aku udah bisa, karena aku udah bisa mengontrol cara pikir aku, hati aku, mental aku gitu. Jadi aku tahu gitu kelemahan aku adalah aku gampang panik. Jadi aku harus mengontrol nada bicara aku supaya pelan gitu. Kalau pelan aku tuh jadi nggak gitu panik. Kalau aku pelan, aku jadi lebih tenang, aku bisa mikir gitu. Nah, jadi problem solving itu balik lagi ke masing-masing dari teman-teman gitu. Kalian harus menyadari dulu kelemahan kalian di mana. Dan kalau kalian nonton live aku 3 tahun lalu sama sekarang, kalian bisa bandingkan gitu. 3 tahun lalu suara aku tuh cempreng banget. Aku tuh tipe orang yang kalau ngomong kayak, mau ngapain sih lo gitu, yang kayak teriak-teriak gitu. Cuman akhirnya aku belajar untuk di live report untuk supaya suara aku lebih rendah, supaya aku nggak teriak-teriak kalau live, supaya suara aku nggak cempreng lagi gitu. Jadi kamu harus tahu dulu kelemahan kamu gitu. Sebenarnya buat aku lebih ke mengakui kelemahan itu, kamu jujur sama diri kamu. Jadi karena aku sadar banyak orang yang kayak dia punya kekurangan tapi nggak mau mengakui itu kekurangan dia gitu. Nah itu nggak baik menurut aku. Jadi harus kamu mengakui dulu kelemahan kamu, lalu kamu bisa perbaikin itu. Dan menurut aku nggak apa-apa, semua orang tuh punya kekurangan. Tapi kamu harus tahu juga kelebihan kamu di mana. Ketika kamu tahu kelebihan kamu apa, ya kamu harus perkuat di sana. Kamu harus belajar, kamu harus menunjukkan bahwa oh gue ini beda dari orang lain gitu. Oke, baik. Jadi bahkan Kak Janet sendiri dulunya pemalu ya ternyata. Oke. Dan bisa sampai malu banget. jadi sekarang seperti sekarang. Tapi tetap jangan malu untuk mengakui kekurangan ya. Iya, benar banget. Iya. Dan kita juga mau ngingetin nih buat broadcast people yang mungkin ada banyak atau mungkin ada pertanyaan gitu yang mau langsung ditanyain ke Kak Janet Lee, bisa disimpan dulu pertanyaannya ya. Atau mungkin ada yang belum ada pertanyaannya, cuman kayak aku hari ini pokoknya harus komunikasi sama Kak Janet Lee gimana gitu. Biar aku bisa cerita ke orang-orang, aku udah pernah ngobrol loh sama Kak Janet Lee tuh, bisa ditahan. Nanti kita bakal ada sesi tanya jawab ya. Iya, yang akan dilaksanakan setelah nanti sesi pertama ini selesai. Toh. Selanjutnya Kak Janet, aku mau nanya nih, apa aja sih Kak kalau dari sisi reporter ya, hard skill dan soft skill yang diperlukan oleh seorang reporter? Iya, kalau hard skill dan soft skill memang 2 hal yang menurut aku wajib dipunya. Tapi gini, memang harus dipunya. Tapi aku percaya semua orang itu punya kemampuan untuk belajar dan untuk mencapai sesuatu asal mereka mau berusaha itu. Tapi ini aku kasih ininya aja ya, kasarannya aja, kira-kira hard skill apa. Kalau hard skill pastinya kamu harus bisa menulis. Yang tadi aku bilang reporter tuh bukan cuma ngomong doang. Kalau kamu ngerasa kamu cuman gampang lah kan reporter ngomong doang gitu, kamu salah besar, karena banyak yang harus kamu pelajari, misalkan menulis gitu. Kita harus bikin naskah, jadi kamu harus bisa menulis. Kalau mungkin kalian juga anak-anak broadcast pasti udah tahu lah ya, kalau di TV itu ada VO, ada apa tuh kadang yang nulis adalah kita gitu. Kita yang nulis, bahkan kadang lead presenter yang baca pun kita yang nulis. Jadi kamu harus punya skill menulis. Yang kedua wawancara, punya skill wawancara, karena banyak narasumber yang jawabnya cuman iya, enggak, iya nanti ya gitu. Kamu bayangin kalau narasumber kamu semuanya jawabnya iya nanti enggak gitu. Kan kamu pusing ya gitu, mau bikin naskah apa gue gitu. Nah itu juga adalah skill yang kamu harus pelajari. Yang ketiga operasi kamera, karena banyak banget sekarang reporter itu jadi VJ, video jurnalis. Jadi mereka harus bisa reporteran juga, harus bisa
jadi apa namanya harus bisa operasin kamera juga. Itu salah satu pun kamera pun kita waktu itu reporter sempat ada kelas, tapi karena kita juga udah mulai jarang kelas karena pandemi, kita jadi udah lupa gitu. Nah akhirnya udah lupa lagi skill, tapi itu harus belajar. Aku pun sampai sekarang berusaha untuk belajar karena aku tahu suatu hari pasti diperlukan. Kayak waktu itu salah satu teman aku, kalau kalian tahu Freddy Cahya, dia juga ke Jepang Olimpiade Tokyo, kan dia sendiri tuh. Jadi dia live sendiri, ngambil gambar sendiri gitu. Nah kayak kesempatan-kesempatan itu tuh mahal gitu, dan kalian pasti nggak mau miss out kesempatan itu kan. Jadi kalian harus bisa. Terus public speaking juga, karena kan gimana pun kalian merepresentasikan satu perusahaan, satu media gitu, kalian harus bisa dalam public speaking. Habis itu kalau untuk soft skill nih, sama hard skillnya ada juga kaidah EYD juga kalian harus bisa. Pastinya tata bahasa yang benar, penggunaan bahasa yang benar itu juga kalian harus pelajari. Kalau soft skill, mungkin aku hari ini akan lebih, karena kemarin aku juga sempat ngobrol sama panitia, aku ngerasa kalau hard skill kalian pasti udah banyak dapet dari dosen-dosen di kampus, dan mungkin dosen-dosennya juga udah jago-jago dan sudah berpengalaman di bidang ini. Nah tapi untuk soft skill sendiri memang akan diasah seiring berjalannya waktu, tapi untuk beberapa hal memang harus kalian latih sejak dini. Contohnya kalian mudah bergaul, karena sebenarnya kalian nyampe lapangan tuh, salah satu alasan aku mau jadi jurnalis adalah karena aku bisa menyentuh semua kalangan, dari tukang beca, DPR, pejabat sampai presiden gitu. Jadi kayak kamu kan menyentuh semua kalangan, jadi kamu pasti harus bisa mudah bergaul dan tahu cara sopan santun dan tata bahasa yang baik gitu. Terus kamu juga harus punya kemampuan menganalisa, yang baik aku bilang tadi, ketika kamu nyampe tempat liputan, kamu harus bisa menganalisa mana yang penting duluan, mana yang tidak, mana yang harus diprioritaskan, mana yang nanti bisa. Kamu ketika nyampe di suatu tempat, kamu harus tahu dulu, kamu mau wawancara dulu, bikin naskah dulu, tanya-tanya orang dulu, minta data dulu atau ngapain dulu. Nah itu tuh kamu harus menganalisa sendiri, karena itu adalah hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara teori gitu. Kamu harus udah punya insting itulah sejak kamu bekerja jadi reporter gitu. Terus memperkaya pengetahuan umum, karena kalau di kami sendiri, kita ini nggak ada klasifikasi kayak kamu hukum ya, kamu politik, kamu sosial masyarakat, yang nggak ada. Kita tuh semuanya harus bisa. Jadi ketika diterjunkan ke olahraga kamu harus bisa, kamu di politik kamu harus bisa, tiba-tiba disuruh liputan hukum kamu harus bisa, tiba-tiba di mana kamu juga harus bisa gitu. Jadi iya itu kamu harus memperkaya pengetahuan. Bukan berarti kita harus jago di semuanya, tapi at least kamu tahu garis besarnya gitu. Jadi dan itu bisa dipelajarin kan. Jadi kamu jangan kecil hati, jangan ngerasa kan aku nggak bisa semuanya kak. Iya aku juga nggak bisa semuanya sih, tapi kita mau belajar gitu. Terus banyak membaca, karena kalau kita nggak ada cara lain selain membaca sih. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus baca. Karena cuma satu-satunya dengan membaca kamu bisa memperkaya diksi kamu bisa dapat pengetahuan yang banyak tuh cuman dari membaca gitu. Sama yang terakhir adalah teknik reportase ini untuk di hard skill ya, yaitu untuk melaporkan sesuatu kamu harus punya skill itu. Kalau itu sih dari aku. Oke, paling enak liputan apa sih Kak? Pengen tahu dong. Apa ya, paling enak ya, yang paling berkesan atau paling menyenangkan nih? Beda loh, berkesan tuh. Yang paling menyenangkan dulu deh. Kalau menyenangkan berarti kan general ya? Menyenangkan ya sebenarnya aku cukup bersyukur sih, karena aku sudah pernah ke beberapa daerah untuk liputan destinasi, waktu itu untuk program SCTV, terakhir untuk programnya Kemenparekraf gitu. Karena senangnya, penyenangkannya karena kamu bisa lihat banyak hal yang orang lain gak lihat duluan gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Terus kamu bisa ke tempat-tempat yang orang lain belum tentu bisa sentuh ke daerah itu gitu, kalau nggak jadi reporter gitu sih. Menyenangkannya sih itu sih. Tapi kalau disuruh pilih satu yang paling menyenangkan apa ya? Yang berkesan aja deh, karena menyenangkan, semua menyenangkan sih. Oke. Suka dukanya kayaknya lebih banyak sukanya sih sejujurnya, kayak karena aku memang suka pekerjaan ini gitu. Tapi awalnya tuh aku sebenarnya nggak mau jadi reporter. Aku tuh bukan cita-cita jadi reporter. Aku justru dulu mati-matian bilang aku nggak mau jadi reporter karena aku takut panas. Oke. Karena aku takut panas dan pemalu gitu. Jadi aku males kalau harus basa-basi. Aku males panas-panasan gitu, karena panasnya panas banget kan gitu. Jadi aku nggak mau gitu. Tapi karena terjebur akhirnya jadi jatuh cinta banget. Jadi sekarang suka banget, bener-bener kayak aku ngerasa memang ini dunia aku, terus aku happy ngejalaninnya gitu ya. Kalau ditanya suka duka, biasa aku jawab kayak
Kayaknya hampir semuanya suka deh. Dukanya paling karena aku Nasrani dan aku merayakan Natal, paling aku nggak bisa Natal. Aku tuh udah 3 tahun terakhir nggak Natalan sama keluarga karena tanggal 25 aku selalu liputan di katedral. Oke. Paling itu sih. Nah, tapi tadi mungkin belum kejawab tuh Kak. Apa sih yang paling berkesan? Liputan apa yang paling berkesan buat Kak Janet? Yang paling berkesan ya. Susah sih sebenarnya kalau harus milih satu, tapi kalau aku boleh jawab, aku waktu ke Aceh. Itu 2019 awal kalau nggak salah. Karena aku nggak pernah nyangka aku bakalan ke Aceh, dan aku nggak pernah menyangka aku akan menginjakkan kaki di sana, ditambah orang-orangnya baik banget dan sampai sekarang masih kontekan sama aku. Terus dan aku seneng karena aku bisa merasakan toleransi yang begitu tinggi, dan aku seneng banget karena aku bisa bertukar budaya, bahkan aku bisa mendapatkan banyak hal gitu di sana, nggak cuma dari liputannya tapi dari orang-orangnya gitu, karena mereka benar-benar mengajarkan aku bahwa meskipun aku bisa dikatakan minoritas di Indonesia, tapi ternyata nyampe sana tidak seburuk yang aku kira. Bahkan aku senang banget di sana, dan aku senang banget karena aku punya kesempatan untuk pakai hijab. Oke. Karena kalau aku nggak ke sana, kayak aku ngapain pakai di Jakarta, kayak yang mau ngapain juga gitu loh. Kayak maksudnya aku nggak ada kesempatan itu, tapi di sana aku punya kesempatan itu 10 hari pakai hijab, dan aku senang banget. Kayak rasanya enak aja sih, kayak aku ngerasa memang Indonesia ini penuh keberagaman yang harus terus dipertahankan di situasi yang seperti sekarang sih. Iya, jadi memang ya menjadi reporter tuh ceritanya banyak ya, Mbak. Apalagi di daerah-daerah tertentu, ternyata kita menemukan insight lain dari... Dan experience baru ya tentunya. Kayak mungkin tadinya kita pikir, kayaknya kalau misalnya kita ke daerah itu akan seperti ini deh. Cuma ternyata pas kita jadi reporter ada kesempatan yang mungkin gak banyak orang lain punya kesempatan itu, jadi ngebuka mata kita gitu. Ternyata ada yang lain loh yang bisa kita lihat gitu ya, Mada. Kak Febri. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau ditanya sama Mada? Mungkin aku cukup deh. Oke, kalau aku sendiri kan emang kebetulan aku ini anak pemberitaan ya Kak di kampus. Jadi relate sih dari tadi Kakak ngomong. Kayak emang analisanya tuh perlu banget, harus cepet. Terus buat naskah, buat voice over juga reporter yang ngerjain gitu kan ya. Apalagi kalau anak kampus tuh paling susah nge-approach narasumber Kak. Karena kalau kita kan belum ada institusi yang jelas gitu kan. Jadi narasumber kayak, nih sekolah apa sih gitu kan. Kayak, ini serius nih mau pakai saya jadi narasumber gitu sih Kak. Mungkin terakhir deh ini. Iya gimana? Iya, justru kalian nggak boleh berkecil hati. Maksud aku kayak pertama kalian harus pede dulu gitu. Jangan nganggep kayak aku aja tahu MMPC. Iya. Aku juga seneng kok Kakak tahu gitu. Jadi kalian nggak boleh berkecil hati, karena aku pun dulu salah satu alasan aku mau jadi reporter. Kalau ada orang nanya kenapa sih kamu mau jadi reporter? Kalau kalian tahu background sekolah aku adalah dulu aku kuliahnya di Beijing. Di Communication University of China. Jadi secara pendidikan sebenarnya kalau aku tidak jadi reporter, aku cukup pede kalau aku bakalan diterima di perusahaan asing. Tapi kenapa aku memilih jalan sebagai reporter? Karena sebenarnya aku pengen nunjukin bahwa seseorang dengan background latar belakang yang menurut orang lain tidak memungkinkan untuk jadi reporter, karena aku bisa dibilang double minoritas ya. Aku keturunan Chinese dan aku Kristen gitu. Jadi rasanya mustahil sekali gitu untuk jadi reporter. Rasanya kemungkinannya kecil banget gitu. Tapi ternyata ketika Tuhan membukakan jalannya, ternyata ada loh aku yang hari ini gitu. Jadi kalian gak boleh berkecil hati, harus berusaha, harus bekerja segiat mungkin, harus pede dulu gitu, harus yakin bahwa kalian ini mampu, kalian ini bisa. Jadi sering banget dapat pertanyaan, apalagi teman-temannya mungkin berhijab juga sering nanya, kayak bisa nggak sih kok sebenarnya reporter berhijab? Bisa banget. Oke. Asli beneran bisa banget, jadi jangan berkecil hati, kalian jangan patah semangat dulu, justru kalian harus mencoba semaksimal mungkin, sekuat tenaga kalian mungkin. Jadi kalau kalian cuma nyoba-nyoba iseng doang ya jangan anggap itu berusaha ya, tapi kalian bener-bener harus berusaha yang semaksimal mungkin gitu, karena aku aja bisa gitu, apalagi kalian, aku yakin kalian pasti jauh bakalan lebih hebat daripada aku. Oke, terima kasih banyak ya Kak Janet. Iya, banyak banget cerita yang kita dapetin ya. Iya, tapi jadi tambah semangat loh kok gitu kan. Kayak pasti bisa gitu kan. Kita harus mendobrak stigma gitu ya. Iya.
Dan setelah ini akan ada sesi tanya jawab yang akan langsung teman-teman atau broadcast people tanyakan ke Kak Janet Lee. Mungkin tadi teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan dari awal bisa banget buat bertanya langsung ke Kak Janet. Nanti kita akan pilih salah satu dari kalian untuk bertanya ke Kak Janet. Iya, tapi pertanyaannya jangan 100 ya. Ya kalau bisa satu aja tapi bermakna gitu, biar bisa kita pelajari bareng-bareng. Iya, mungkin teman-teman udah ada yang ingin bertanya? Oke, sudah ada penanya nih, satu list nama ya. Kepada Habib, mungkin bisa kami persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan bisa langsung mengajukan pertanyaannya ke Kak Janet. Halo Habib. Halo, iya. Halo semuanya. Halo juga Kak Janet. Halo. Terima kasih. Salam kenal Kak. Salam Agak kenal. grogi ya saya. Izin bertanya nih Kak, mungkin tadi Kak Janet bilang ya kalau misal kita jadi presenter tuh atau jadi reporter tuh harus modal awalnya mengetahui kelemahan dan juga terus berlatih, terus kemudian harus berlatih dengan menggunakan kata bahasa yang benar, gaya yang benar. Terus juga tadi Kak Janet bilang kalau misal Kak Janet tuh orangnya panikan ya Kak ya. Nah, begitu juga dengan saya juga agak panikan dan seperti sekarang saya agak panik. Nah, gimana sih mungkin tips dari Kak Janet sendiri kalau misal kita udah mau on cam, mau liputan, biar penyampaiannya tuh harus benar-benar tertata dengan dan benar gitu. Jadi pikiran-pikiran tersampaikan meskipun kita dalam keadaan panik. Tapi gimana sih Kak gitu cara biar kita tetap tersampaikan meskipun kita dalam keadaan panik. Aduh, mikrofon jatuh lagi. Gitu Kak. Tadi namanya siapa? Abi Kak, Abi aja. Abi, oke. Halo Ya. Abi, selamat siang. Terima kasih Halo. sudah ikutan di bareng MMTC hari ini. Kedengaran kok kamu panik karena suara kamu ngomongnya cepat. Iya Kak. Kedengaran. Agak tremor Tapi saya. aku pun kayak gitu tadi karena aku baru pulang liputan banget dan aku harus Zoom meeting sama kalian. Terus aku kan habis lari-lari dari bawah sampai atas kan. Aku pun sempet ngomongnya cepet banget dan aku sadar gitu. Nah, yang pertama adalah kamu ketika ngomongnya cepet, kamu harus menyadari dulu kalau kamu itu ngomongnya cepet. Kayak aku yang dengar, aku bisa dengar gitu bahwa kamu nih dalam keadaan yang panik dan kamu grogi gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kamu bisa mengatasi itu. Nah, yang pastinya adalah kamu sadar dulu nih ketika kamu ngomong udah mulai cepet, kamu harus sadar bahwa kamu itu dalam keadaan yang panik. Jadi ketika kamu sudah dalam keadaan yang panik, kamu boleh pelankan nada bicara kamu gitu. Kayak aku sekarang nih, kamu pelankan gitu. Kayak coba Abi tanya ke aku lagi deh pertanyaan kamu yang tadi, tapi dalam kondisi kamu jangan grogi gitu. Kamu coba mengontrol suara kamu, mengontrol nada kamu ke aku. Dicoba lagi nih Kak. Iya boleh, kamu nanya pertanyaan ke aku tapi kamu ngomongnya nggak boleh cepet. Oke. Mungkin selamat siang Kak Janet, izin bertanya. Tadi sempat dibahas juga kalau misal kita harus mengetahui kelemahan kita di masing-masing dan bagaimana sih tips atau trik juga kalau misal kita tetap panik, gimana jadi lupa yang dibujar? Sebentar Kak, agak panik. Nah nggak apa-apa, tapi kamu sudah bisa mengontrol, at least kamu sudah bisa mengontrol nada kamu supaya kamu nggak panik dan dengan kamu memelankan tempo ngomong kamu ke aku. Jadi tips and triknya adalah ketika kamu ngerasa kamu udah panik, kamu pelanin tempo ngomong. Yang kedua adalah ulur. Kamu udah pelankan tempo nih, misalkan aku kasih contoh ya, misalkan nih coba aku cari naskah aku ya, sebentar. Supaya kalian ada gambarannya ya, ini walaupun singkat tapi aku berharap banget kalian hari ini belajar sesuatu. Semoga lain kali MMTC ngajakin lagi kelas yang agak lama supaya bisa ngobrol lebih panjang gitu. Misalkan gini, misalkan bangga dan apresiasi dari dunia bahwa Indonesia mampu, hal ini akan terus mengawal kedatangan vaksin sampai akhir Desember dengan target 460 juta dosis. Nah, jadi dengan aku mengulur nih sampai akhir Desember dengan target, aku tuh mikir sebenarnya next aku mau ngomong apa ya. Nah, jadi ketika kalian live,
Kalian tuh bisa pakai trik ini gitu. Jadi untuk supaya kalian menekan kepanikan itu, kalian bisa memelankan tempo dan mengulur kata-kata. Gitu. Jadi kalian bisa mengulur supaya kalian bisa mikir lagi mau ngomong apa ya, dan kalian bisa mencoba untuk tenang, dan jangan lupa untuk mengatur nafas gitu. Supaya nafasnya itu nggak kelihatan kayak orang capek. Nah, itu harus dipelajarin gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang suaranya cempreng, tips and triknya adalah kalian bisa menurunkan nada bicara, terus latihan humming setiap pagi. Jadi pagi-pagi itu adalah suara yang paling pas buat manusia. Jadi buat aku terutama suara cempreng, pagi-pagi itu suara aku bagus banget. Aku ngerasa pagi itu suara aku bagus banget. Jadi kalian harus bisa, kalian harus humming. Jadi humming itu gitu. Jadi kalian mencoba humming itu untuk melatih supaya kalian terbiasa dengan nada bicara yang seperti itu. Gitu sih. Baik, seperti itu tadi jawaban dari Kak Janet. Mungkin Kak Habib udah cukup dengan pertanyaannya? Udah, mungkin terima kasih Kak Janet telah menjawab, dan insya Allah bisa jadi bahan pembelajaran juga buat kedepannya. Thank you Kak Janet. Ya. Thank you juga, sukses ya. Terima kasih Habib atas pertanyaannya. Kemudian kami persilakan untuk Anggria Ratri untuk bertanya kepada Kak Janet. Dipersilahkan untuk on mic dan on cam. Baik, terima kasih untuk kedua moderator. Halo, selamat siang Kak Janet. Halo, selamat siang. Ini ya mungkin aku nggak mau bertanya ya, tapi sekedar hanya minta sharing dari Kak Janet langsung. Mungkin ini kan dari tadi Kak Janet sudah cerita tentang liputan apa ya, kayak di kebakaran, terus liputan wisata dan lain sebagainya kan, mungkin itu terlihat sangat apa ya, kalau di mata reporter yang udah sangat handal itu mungkin hal yang sangat kecil, mungkin bisa lah kayak gitu kan. Nah, mungkin aku bisa minta sharing ke Kak Janet ini, mungkin cerita tentang liputan di apa ya, kayak kriminal kayak gitu Kak, mungkin tentang pembunuhan atau tentang korupsi dan lain sebagainya yang terbilang hal itu sangat berat gitu Kak. Kan kalau misalnya berita tentang pembunuhan itu kan harus menjaga sisi kemanusiaannya juga. Nah, itu bagaimana gitu Kak tipsnya? Jujur li, aku kan juga sebagai anak pemberitaan Kak di MMTC juga. Nah, mungkin sampai semester 7 ini aku juga belum pernah liputan di dunia kriminal kayak gitu kan. Mungkin aku juga dari awal tuh kayak masih ketakutan, nanti liputan di kriminal tuh gimana ya, apa yang harus aku omongin, terus mungkin tips-tips yang lain gitu mungkin bisa disampaikan ke Kak Janet. Terima kasih. Oke, halo, namanya siapa tadi? Anggria Kak. Anggria, halo Anggria, selamat siang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya aku mau mengklarifikasi dulu kali ya, mungkin sekalian meluruskan pandangan kalian tentang apa yang reporter lakukan. Jadi sebenarnya buat aku semua liputan susah. Mau itu liputan kuliner, mau itu liputan cuma wawancara, mau itu liputan wisata, mau itu kriminal, bencana, kebakaran, korupsi, semuanya buat aku itu nggak ada yang gampang. Aku tidak pernah bilang liputan itu gampang. Kenapa? Karena itu adalah mindset yang aku pribadi tanamkan. Kalau kamu menggampangkan sesuatu, kamu akan anggap remeh. Ketika kamu anggap remeh, kamu tidak akan maksimal lagi. Jadi aku selalu, dan lebih tepatnya faktanya adalah buat aku semua susah. Kenapa susah? Misalkan liputan kuliner yang orang bilang enak ya Kak, liputan kuliner makan terus. Buat aku berat loh. Kenapa buat aku berat? Pertama, aku nggak doyan makan. Jadi buat aku tuh berat, aku gak suka makan gitu. Bukan gak suka makan sih, gak suka makan berat. Dan aku gak suka cobain makanan baru, aku rasa aneh bentuknya ataupun porsinya banyak. Aku ngerasa aja udah enak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya gak suka. Dan aku ngerasa itu berat banget buat aku. Dan untuk kamu bisa mendeskripsikan makanan itu rasanya seperti apa tanpa kamu mempromosikan. Karena kamu bukan yang punya restoran, kamu bukan mempromosikan. Kamu di sana untuk meliput dan menceritakan tentang rasanya dan proses pembuatannya. Buat aku tuh berat. Karena apa? Kamu kalau liputan sekali dua kali enak lah liputan kuliner. Bilang aja, kamu bisa bilang kayak, kamu bisa pakai kata-kata, oh makanan ini enak banget, kuahnya segar gitu. Tapi kamu liputan coba, kayak aku udah liputan kuliner tuh berapa kali, mungkin udah banyak banget gitu. Hampir puluhan, bahkan mungkin ratusan kali. Kamu mungkin gak bilang 100 kali itu enak semua makanannya. Gak mungkin kan? Kamu harus mencari semua kata-kata baru,
pengertian yang baru, pengungkapan yang baru, bagaimana kamu bisa mendeskripsikan makanan itu kamu tanpa kamu cuman bilang 100 liputan, kamu bilang 100 liputan itu enak. Kamu nggak mendeskripsikan makanan itu apa gitu. Atau misalkan kamu liputan ke tempat jalan-jalan orang bilang enak. Beratnya adalah medannya berat. Kalau kamu jalan-jalan doang enak tanpa liputan. Tapi kalau kamu liputan, kamu tuh ada kamera, ada alat, ada mic, kamu harus tetap kelihatan ceria. Kita tuh sering banget liputan 4 hari misalkan untuk 1 kali tayangan. Jadi kalau bikin 4 hari kita kan nggak ganti baju tuh karena baju harus sama dan mukanya harus sama ekspresinya. Walaupun kamu capek, kamu tetap harus senyum dan sama mukanya dari hari pertama sampai muka terakhir. Itu tuh berat banget, apalagi kalau kamu lagi kecapean, kamu sakit atau ternyata kamu di rumah lagi ada masalah keluarga. Nah, itu tuh semua berat gitu. Dan liputan-liputannya juga berat buat aku, liputan politik, hukum, korupsi, pembunuhan, semua berat karena semua punya tantangannya masing-masing. Jadi, kamu harus menempatkan diri sebagai, kalau aku akan menempatkan diri bahwa semua liputan ini ada tantangannya sendiri. Semua liputan ada kesusahannya sendiri. Mungkin kita hari ini akan coba bahas sedikit spesifik tentang liputan kriminal. Banyak orang dulu yang nggak percaya aku bisa liputan kriminal. Karena kalau kalian lihat dari muka aku nggak ada tampang-tampang bisa liputan kriminal kan. Kayak aku tuh, dan kalian tahu tinggi badan aku tuh, kalau kalian mungkin MTC juga dulu kontak aku gara-gara TikTok aku atau mungkin gara-gara Instagram kali ya. Jadi aku tuh tingginya cuma 151 cm. Jadi buat teman-teman yang kecil badannya jangan patah semangat karena aku aslinya memang sekecil itu. Aku tuh kecil banget, 151, berat aku cuma 41 kilo. Jadi kalau kalian bisa bayangin deh aku sekecil apa gitu. Dan muka aku, lihat nggak ada muka-muka bisa liputan kriminal dan lain-lain, politik. Dulu bahkan orang tuh nggak percaya aku bisa liputan. Bahkan kantor aku dulu nggak percaya aku tuh bisa liputan yang berat gitu karena faktor fisik gitu, karena aku kecil, terus aku putih gitu, terus mukanya begini lagi gitu, ketawa mulu, senyum mulu gitu maksudnya. Nah terus awalnya nggak dipercaya gitu, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, aku belajarnya dari mana adalah kamu nonton liputan-liputan kriminal, kamu coba nonton TV-TV lain atau teman-teman kamu yang pernah liputan, kamu belajar dari sana. Nah untuk bagaimana kamu mengedepankan sisi kemanusiaan adalah semua liputan harus mengedepankan sisi kemanusiaan karena itu tidak bisa ditoleransi. Jadi ketika yang aku kasih tips and trick sedikit kali ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga, untuk liputan kriminal, pastikan kalian tidak pernah bertanya, gimana ya Bu, Pak perasaannya. Itu adalah satu hal yang sangat amat tabu buat kita. Karena kamu bayangin, kalau misalkan anggota keluarga kamu dia meninggal, terus kamu nanya perasaan gimana. Menurut lo, gitu, kayak ada orang keluarga yang meninggal, terus lo nanya perasaannya gimana, kan gak mungkin gitu. Nah itu adalah hal yang tidak boleh ditanyakan gitu. Kalian bisa mencari cara dengan cara, misalkan awalnya tahu dari mana Bu anak ibu meninggal gitu. Jadi kalian harus pikirkan dengan bahasa yang lain dan angle yang lain supaya kalian tidak menyakiti atau menyinggung hati seseorang gitu. Itu penting banget sih. Terus kita juga ada SOP-nya itu ada di etikat jurnalis. Kalian mungkin belajar juga di kampus gitu. Misalkan kita tidak boleh mengambil wajah anak-anak ataupun korban ataupun darah dan sebagainya. Itu biasanya di TV akan di-blur, senjata tajam juga kita nggak boleh gitu. Jadi adalah aturan-aturannya yang itu mungkin kalian di kampus akan pelajarin gitu. Tapi secara etika secara umumnya aku selalu itu sih yang aku biasa ajarkan ke anak-anak magang lain juga, jangan pernah bertanya rasanya gimana Bu gitu, itu bahaya banget. Kurang lebih gitu sih karena waktunya udah mepet. Ntar lain kali ya kita bisa sharing-sharing lebih banyak. Oke, terjawab ya Anggria? Ya sudah, terima kasih banyak Kak Janet. Sama-sama. Ya oke, mungkin itu kali ya sesi dari News Talk Session kita hari ini. Banyak banget hal yang bisa diambil ya sebagai pelajaran. Dan yang paling kita poin nih, untuk yang mau jadi reporter atau news presenter harus semangat terus, nggak boleh patah semangat ya. Nggak boleh berkecil hati, tapi tetap harus diimbangin sama selalu belajar terus gitu ya. Buktinya dengan Kak Janet yang awalnya seperti dulu dan sekarang udah punya jam terbang yang sangat tinggi dan punya pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Oke, mungkin segitu dulu kita sesi sama Kak Janet ya. Terima kasih banyak Kak Janet telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Sampai bertemu sampai bertemu di lain kesempatan dan selamat menjalankan aktivitas kembali Kak Janet.